Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mulai mengkaji kitab Jurmiyah. Sebelum kita mulai, kita akan menyampaikan dua pendahuluan. Pendahuluan pertama itu tentang biografi Imam Ibnu Ajurum, yaitu pengarang kitab Jurmiyah. Beliau adalah Abu Abdillah, namanya Imam Muhammad bin Muhammad Ibnu Dawud As-Sanhaji atau As-Sinhaji, boleh dibaca dua, yang masyhur dengan Ibnu Ajurum, sehingga kitab beliau itu disebut kitab Muqaddimah Ajurumiyah. Nisbah beliau kepada Sinhaji itu adalah nama kota atau nama kabilah di daerah Maroko. Beliau lahir dan wafat di kota Fas di daerah Maroko. Banyak ulama yang memuji beliau. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Imam Tajuddin Ibnu Maktum Al-Qaisi Al-Hanafi. Beliau mengatakan Imam Ibnu Ajurum adalah seorang ahli nahu dan ahli qiraah. Ya. Kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, disifati Imam Ibnu Jurumiyah tadi, Ibnu Ajurum atau Imam Muhammad Ibnu Dawud As-Sanhaji itu dengan orang yang menjadi imam dalam ilmu nahu, seorang yang masyhur dengan keberkahannya dan kesolahannya. Dan bisa disaksikan kesolahan beliau itu dengan kitab beliau ini. Sudah menyebar, tersebar, dikaji di mana-mana. Di Indonesia saja, setiap pesantren itu hampir semua pesantren mengkaji kitab beliau. Ya. Beliau lahir tahun 672 di daerah Fas, Maghrib, ya, di Maroko. Guru-guru beliau banyak, diantaranya adalah seorang ahli tafsir dan ahli nahu, yaitu Imam Ibnu Hayyan rahimahullah ta'ala. Nah, dan murid-murid beliau juga banyak, diantaranya adalah anak sendiri, yaitu Imam Abdillah bin Muhammad. Ada juga Imam Muhammad Ali Umar Al-Ghassani An-Nahwi. Ada Qadhi Abu Abdillah Muhammad Ibrahim Al-Hadrami. Ya. Beliau di samping mengarang kitab Jurumiyah, beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain. Di antaranya dalam fan qiraah seperti kitab Al-Bari fi Qiraatin Nafi'. Ya. Kitab Istidrak ala Hidayatul Murtab dan juga Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hizil Ma'ani. Beliau wafat hari Senin setelah zuhur tahun 723. Jadi umur beliau itu hanya 51 tahun. Beliau dikuburkan di kota Fas, daerah Maroko. Kemudian yang kedua, kitab Muqaddimah Ajurumiyah. Kitab ini tidak beliau namai. Kalau kita lihat Muqaddimah beliau itu langsung Bismillahirrahmanirrahim Al-Qalam. Jadi gak ada namanya. Sehingga sebagian ulama menamakan dengan menisbatkan kepada nama beliau yang masyhur Ibnu Ajurum. Jadi sehingga terkenal dengan Muqaddimah Ajurumiyah atau Jurmiyah kadang, ya. Kedudukan kitab ini adalah di mata ulama, seandainya tidak ada ulama yang memuji pun kita sudah menyaksikan betapa besar hebatnya kitab Jurmiyah ini, karena dikaji, dihafalkan oleh sekian banyak ulama. Ya. Ada yang mengatakan beliau itu mengarang kitab Jurmiyah ini di depan Ka'bah, ya. Saya baca riwayat lain itu ketika dalam perjalanan, ada yang mengatakan begitu.
Dan ketika beliau sudah mengarang kitab ini, ketika beliau sudah mengarang, di majelis ada suatu kejadian kitab beliau itu terbang, diterbangkan oleh angin. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, in kana khalisan liwajhik faruddahu alayya." Ya Allah, kalau saya ngarang kitab ini itu ikhlas, maka balikanlah. Ternyata balik lagi. Itu satu versi. Versi lain diceritakan ketika beliau setelah mengarang kitab Jurumiyah ini, beliau lempar ke laut dan berkata, kalau saya ngarang itu ikhlas, gak akan basah. Ternyata memang begitu. Ternyata gak basah. Jadi karena keikhlasan beliau, akhirnya bisa menimbulkan keajaiban seperti itu. Ya, banyak ulama yang memuji kitab beliau. Kata Imam Abu Ya'la, kitab Al-Jurumiyah ini adalah muqaddimah mubarakah min ajli ma ulifa fi ilmin nahwi. Yaitu muqaddimah ilmu nahwu yang dijadikan atau dipelajari pada permulaan yang sangat diberkahi, ya, termasuk kitab yang paling agung dalam fan nahwu, ya, mudah dihafal, mudah difaham, dan banyak sekali manfaatnya. Sudah berjuta-juta, mungkin lebih orang yang sekarang menjadi ulama atau dahulu menjadi ulama yang telah merasakan nikmatnya, merasakan kemanfaatannya Jurumiyah ini. Ya, kata Imam Makuti rahimahullah taala, bahwa miftahu ilmu lisan, ini kunci untuk ilmu lisan, yaitu ilmu tentang lughat bahasa. Ya, bahkan saya terbaca dalam kitab syarah salah satu syarah Jurumiyah, kitab Al-Mughni, itu kitab Jurumiyah ini kitab yang sangat berkah, kitab yang menjadi pembuka kepada para ulama dalam memahami ilmu nahwu. Ya. Jadi banyak ulama yang futuh dalam fan nahwu sebab mempelajari Jurumiyah ini. Ya, semoga kita bisa merasakan keberkahannya. Ya. Dan Allah jadikan kitab Jurumiyah ini sebagai pembuka ilmu nahwu bagi kita. Kita mulai bab yang pertama. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalamu huwal lafdul muraqabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, al-muraqab, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan disengaja atau dengan kalimat bahasa Arab. Jadi mu'alif memulakan pembahasan Jurumiyah ini dengan pembahasan kalam. Kenapa? Karena kalam itu adalah objek yang dibahas dalam ilmu nahwu. Ya, berbeda dengan sorof. Sorof itu membahas kalimat, belum tersusun. Nah, sedangkan nahwu itu membahas susunan kalimat. Ya, sehingga orang yang bisa nahwu bisa menyusun kalimat bahasa Arab dengan benar. Dan juga bisa mengartikan susunan kalimat bahasa Arab dengan benar. Susunan kalimat dalam bahasa Arab itu namanya kalam. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalam itu sama dengan kalimat. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tersusun dari kata. Ya. Kata disusun menjadi kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat disusun menjadi kalam. Ya. Jadi kata itu dalam bahasa Arab itu sama dengan kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalam. Ya, kita itu bahas kalam. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Nah, tapi kita nanti akan membahas atau mengungkapkan dengan istilah bahasa Arab karena kita belajar susunan atau faidah-faidah bahasa Arab. Jadi yang kita ungkapan pun nanti dengan istilah-istilah bahasa Arab, berarti kalam dan kalimat, bukan dengan kata atau kalimat, ya.
Jadi kalam menurut ulama nahwu itu adalah ketika ada 4 perkara yang terkumpul di situ. Ada lafad, ada murokab, ada mufid, ada bil wad'i. Ketika empat-empatnya ini ada, berarti disebut kalam menurut ulama nahwu. Apa itu lafad? Lafad adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Oh, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang dimulai dari alif sampai ya. Apa tasa sampai ya itu adalah huruf hijaiyah. Ketika ada suara mengandung sebagian dari huruf hijaiyah, itu namanya al-lafdu. Ya, al-lafdu. Kemudian yang kedua, kalam itu harus murokab, yaitu mu'allafun min kalimatain au aktsar. Harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya. Dinamakan kalam itu kalau tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Baik itu 2 kalimatnya itu terlihat seperti zaidun qaimun qama zaidun, atau satunya ditakdirkan seperti pada fi'il amr. Fi'il amr contohnya istaqim dalam alfiyah, istaqim. Istiqomahlah kamu. Ya, istiqomahlah kamu. Di situ walaupun lafadznya itu 1 kalimat, itu mengandung takdir anta. Ya, itu seperti lafadz istaqim anta, tapi tulisannya istaqim saja. Jadi murokabnya tersusunnya satunya terlihat, satunya tidak. Ya, itu tidak mengapa. Yang penting tersusun. Baik itu kedua-duanya, 2 kalimatnya itu terlihat atau satunya muqaddar seperti ada pada fi'il amr tadi. Ya. Kemudian yang ketiga harus mufid. Kalam itu harus mufid. Mufid itu artinya berfaedah. Berfaedah itu adalah sekiranya pendengar itu merasa cukup, ya, tidak menunggu ucapan dari kita lagi. Seandainya saya ngomong ke antum, ingqama zaidun, jikalau Zaid berdiri. Jikalau Zaid berdiri, pasti kalian bingung dan menunggu. Apa emangnya kenapa Ustaz? Kalau Zaid berdiri, ya kan? Atau ngucapin 1 kalimat saja, Zaidun. Zaidun. Pendengarnya bingung, apa itu maksudnya? Zaidun Zaid. Tapi kalau sudah mufid, Zaidun maridun, Zaid sakit. Oh, paham. Pendengarnya nggak usah tanya lagi. Sudah bisa dipahami, sudah mengandung faidah. Itu arti faidah adalah ma dalla ala maknan yahsunu as-sukutu alaihi, yang menunjukkan makna yang di situ sudah dianggap bagus mutakalim itu berhenti berbicara. Artinya pendengarnya tidak menunggu ucapan yang lain dari yang berbicara. Itu. Jadi mufid. Yang keempat harus bil wad'i. Bil wad'i ini ada 2. Ada yang mengartikan dengan sengaja. Ya, memang sengaja mengucapkan. Ada yang berarti kalau tidak disengaja, seperti orang lagi ngeko, lagi tidur, ya, kemudian ngomong, itu berarti bukan wadha. Tapi ada yang mengatakan wadha di sini adalah lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Lafaz yang digunakan dipakai untuk ngomong oleh orang Arab, bukan bahasa ajam. Berarti mengecualikan bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada lafaz memenuhi 4 perkara ini, maka disebut kalam. Ya. Contohnya, contoh kalam seperti kalamuhu ta'ala dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan semesta alam. Lafaz suara mengandung huruf hijaiyah. Kemudian tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ini lebih dari 2 kalimat. Berfaedah, berfaedah. Nah, bilwat itu sengaja dan atau menggunakan bahasa Arab. Atau khudil afwa, ya. Ambillah pemaafan. Di sini lafaz, murokab, mufid, atau ada 4-nya. Atau al-birru, husnul khuluq. Nah, ini termasuk kalam Nabi Muhammad SAW. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Di situ sudah lafaz, tersusun 2 kalimat, berfaedah, dan bil wad'i, disengaja atau menggunakan kalimat bahasa Arab, berarti termasuk kalam. Atau hadis yang lain, termasuk kalamun Nabi, al khairu ada, kebaikan itu kebiasaan. 2 kalimat, lafaz, mufid, dan bil wad'i. Ya. Atau kalam ulama, atau kalam seorang ketika mengucapkan bahasa Arab, yu'minu rijalun, beriman. Sedang beriman siapa? Banyak laki-laki. 2 kalimat, murokab, lafaz, mufid, wadha. Nah, begitu juga irhamna.
Itu contoh-contoh kalam. Hasan, hasuna Zaid. Zaid itu hasuna baik, siapa Zaidun Zaid, ya. Itu contoh-contoh kalam karena memenuhi 4 perkara tadi, ya. Tapi ketika tidak memenuhi 4 perkara, salah satunya tidak terpenuhi seperti isyarah, nggak ada suaranya, bukan kalam. Atau hanya satu kalimat, tidak murokab Zaid, 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 bukan kalam. Atau tersusun dari beberapa kalimat tapi tidak berfaedah seperti ingqama Zaid. Jikalau Zaid berdiri, orang menunggu, emangnya gimana kalau Zaid berdiri? Nah, berarti ucapan ingqama Zaid walaupun tersusun dari 3 kalimat di sini itu belum disebut kalam karena belum mufid, belum berfaedah. Wallahu a'lam bishawab.